Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidatul Najwa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer yang diampu oleh Pak Ari Gunawan, Eskom MMSI. Saya akan mempresentasikan tentang bab 3, yaitu transmisi data digital dan analog. Kemudian ada pengertian. Dalam mentransmisikan data dari sumber ke tujuan, satu hal yang harus dihubungkan dengan sifat data. Arti fisik yang hakiki dipergunakan untuk menyebarkan propagate data dan memproses atau penyetelan apa yang perlu dilakukan sepanjang jalan untuk memastikan bahwa data yang diterima dapat dimengerti dengan baik. Dari semua pertimbangan ini, titik terpentingnya adalah apakah kita menghadapi analog entity ataukah digital entity. Secara kasar, istilah analog dapat disamakan dengan kontinu, sedangkan digital dengan discrete. Dua istilah ini sering digunakan dalam komunikasi data dan sedikitnya dalam tiga konteks, yaitu data, pensinyalan, dan transmisi. Kita dapat menentukan data sebagai entity yang menyampaikan arti atau informasi. Sinyal yaitu adalah tampilan data elektrik atau elektromagnetik. Pensinyalan berarti penyebaran sinyal secara fisik melalui suatu media yang sesuai. Terakhir, transmisi adalah komunikasi data melalui penyebaran dan pemrosesan sinyal-sinyal. Apa yang terjadi selanjutnya? Kita berusaha untuk menjelaskan konsep-konsep yang masih kabur dengan cara bahas istilah analog dan digital seperti yang diterapkan terhadap data, sinyal, dan transmisi. Kemudian di sini ada data dan sinyal. Selanjutnya, konsep-konsep mengenai data analog dan digital cukup sederhana. Analog data menerima nilai yang terulang secara terus-menerus dan kontinu dalam beberapa interval. Sebagai contoh, suara dan video mengubah pola-pola intensitas secara terus-menerus. Sebagai besar data yang dikumpulkan oleh sensor, seperti temperatur dan tekanan, dinilai tanpa henti. Digital data menerima nilai-nilai yang berlainan, misalnya teks dan bilangan bulat. Contoh yang paling dikenal dari analog data adalah audio, di mana dalam bentuk gelombang suara akustik dapat dirasakan manusia secara langsung. Pada gambar berikutnya menunjukkan spektrum akustik untuk percakapan manusia dan untuk musik. Frekuensi komponen-komponen percakapan biasanya bisa ditemukan berkisar antara 10 Hz dan 7 kHz. Meskipun sebagian besar energi percakapan ini terpusat pada frekuensi yang lebih rendah, dari uji coba yang dilakukan menunjukkan bahwa frekuensi bisa mencapai 600 sampai 700 Hz. Sedikit mengambil kejelasan percakapan tersebut sehingga dapat diterima telinga manusia. Berikutnya ada sinyal. Dalam suatu sistem komunikasi, data disebarkan dari suatu titik ke titik yang lain melalui sebuah sinyal-sinyal elektrik. Suatu sinyal analog merupakan aneka macam gelombang elektromagnetik yang berlangsung terus-menerus yang memungkinkan disebarkan lewat berbagai macam media, tergantung pada spektrum. Contohnya media kabel, wire, semacam twisted pair, dan coaxial cable, kabel fiber optik, dan atmosfer atau ruang perambatan. Sinyal digital adalah suatu rangkaian voltage pulsa yang bisa ditransmisikan melalui sebuah media kabel. Sebagai contoh, suatu level voltage positif konstan ditunjukkan sebagai bintang 1, sedangkan level voltage negatif konstan dengan bintang 0. Berikutnya adalah gambaran dari data dan sinyal. Di sini adalah gambar pensinyalan analog dan digital untuk data analog dan data digital. Kemudian ada gangguan transmisi. Dalam sistem komunikasi, sinyal yang diterima kemungkinan berbeda dengan sinyal yang ditransmisikan, karena adanya berbagai gangguan transmisi. Bagi analog signal, gangguan ini dapat menurunkan kualitas sinyal, sedangkan bagi digital signal akan natural bit error. Bintang 1 diubah menjadi bintang 0, dan seterusnya. Di bagian ini, kita menguji berbagai gangguan dan bagaimana pengaruhnya terhadap
kapasitas yang membawa informasi pada suatu jalur komunikasi. Untuk selanjutnya membahas ukuran-ukuran yang dapat diambil untuk mengimbangi gangguan ini. Gangguan yang paling signifikan adalah sebagai berikut, yaitu pertama ada atenuasi dan distorsi atenuasi. Yang kedua ada distorsi delay. Yang ketiga ada derau. Selanjutnya ada atenuasi, yaitu kekuatan sinyal berkurang bila jaraknya terlalu jauh melalui media transmisi. Untuk guided media, penurunan dalam hal kekuatan atau atenuasi pada umumnya mengikuti fungsi logaritma, sehingga biasanya dinyatakan sebagai jumlah desibel konstan per unit jarak. Untuk unguided media, atenuasi adalah solusi yang lebih kompleks dari jarak. Atenuasi membawakan tiga pertimbangan untuk membangun transmisi. Pertama, sinyal yang diterima harus cukup kuat sehingga arus elektronik pada receiver bisa mendeteksi sinyal. Yang kedua, yaitu sinyal harus mempertahankan level yang lebih tinggi dibandingkan derau yang diterima tanpa error. Dan yang ketiga, atenuasi merupakan fungsi frekuensi yang meningkat. Ada distorsi tunda. Distorsi tunda merupakan sebuah fenomena khas pada media guided. Distorsi yang terjadi disebut distorsi yang disebabkan oleh kenyataan bahwa kecepatan penyebaran sebuah sinyal melewati medium guided berbeda dengan frekuensi. Untuk sebuah signal band terbatasi, kecepatannya cenderung sangat tinggi di dekat pusat frekuensi dan turun mengarah pada kedua sisi band, sehingga sehingga berbagai komponen frekuensi suatu sinyal akan mencapai receiver pada waktu yang berlainan dan mengakibatkan fasenya berubah di antara frekuensi yang berbeda-beda. Efek ini menunjuk pada distorsi tunda. Akibat sinyal yang diterima mengalami distorsi karena berbagai penundaan yang dialami pada pemilih frekuensi. Selanjutnya ada derau. Untuk suatu peristiwa pentransmisian data, sinyal yang diterima akan berisikan sinyal-sinyal yang ditransmisikan, dimodifikasi oleh berbagai distorsi yang terjadi melalui sistem transmisi, plus sinyal-sinyal tambahan yang tidak diinginkan, yang diselipkan di suatu tempat di antara transmisi dan penerimaan. Berikut sinyal-sinyal yang tidak diharapkan tersebut disebut sebagai derau, yaitu derau yang merupakan faktor utama yang membatasi performa sistem komunikasi. Derau dibagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama ada derau suhu, derau intermodulasi, crosstalk, dan derau impuls. Berikutnya adalah pertama yaitu crosstalk. Dialami oleh siapapun yang saat menggunakan telepon terdengar percakapan lain, ini merupakan couple yang tidak diharapkan yang terjadi di antara pet sinyal. Dapat pula jadi karena kapal elektrik di antara twister yang berdekatan, atau namun jarak pada jalur coaxial cable yang membawa sinyal-sinyal multiple. Crosstalk dapat pula terjadi bila sinyal-sinyal yang tidak diharapkan tersebut disebarkan melalui antena gelombang mikro. Meskipun antena berpengaruh digunakan, namun energi gelombang mikro tersebar luas selama proses propagasi. Biasanya crosstalk memiliki tingkat magnitude yang sama atau lebih kurang dari derau. Berikutnya ada derau impuls, yaitu bagaimanapun juga derau impuls juga merupakan sumber utama terjadi error dalam komunikasi data digital. Sebagai contoh, perhentian energi secara tajam dari durasi 0,01 second meskipun tidak sampai merusak data suara, namun akan mengurangi kira-kira sebanyak 560 bit data yang sedang ditransmisikan pada 56 kbps. Derau terdiri dari tingkat relatif dari derau suhu ditambah penghentian berkala derau impuls. Digital data dapat diperoleh kembali dari sinyal dengan cara menarik. Contohnya yaitu bentuk gelombang yang diterima 1 kali per bit waktu. Sebagai yang dapat dilihat, noise kadang-kadang cukup memadai untuk mengubah 1 menjadi 0 atau 0 menjadi 1.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.